Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan kuliah daring kita di mata kuliah dinamika kelompok. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas materi yang berjudul Cohesion and Development. Oke. Anda bisa lihat materi Cohesion and Development itu di e-book yang sudah Bapak bagikan. Nanti selain kalian menyimak rekaman ini, Bapak harap kalian juga membaca di rumah e-book tersebut. Karena apa? Karena apa yang Bapak sampaikan di sini adalah penjelasan-penjelasan yang masih umum, sedangkan detailnya itu ada di e-book yang tadi Bapak sebut. Sehingga kalian tidak hanya mendapatkan dari Bapak saja, tapi juga mendapatkan lebih utuh dari materi yang ada di e-book tersebut. Baik, kita mulai dengan cerita Miracle on Ice. Ini adalah cerita Olimpiade di Amerika Serikat tahun 1981. Judul Miracle on Ice ini diambil dari pertandingan hoki antara tim hoki Amerika Serikat melawan tim hoki Uni Soviet. Sekarang Uni Soviet itu namanya Rusia. Singkat cerita begini. Pada Olimpiade tahun 1981 itu Amerika juara, mendapatkan medali emas dari cabang olahraga hoki. Namun torehan medali emas itu dianggap ajaib oleh banyak kalangan. Mengapa? Pertama, tim hoki Amerika sebenarnya bukan tim hoki yang unggulan. Target mereka hanya sekedar mendapatkan medali perunggu. Mereka harus melawan tim hoki dari negara-negara yang sudah tersohor dalam hal hoki ini, misalnya Swedia, dan yang paling kuat adalah Uni Soviet. Uni Soviet bahkan adalah pemenang medali emas di 5 Olimpiade terakhir dalam cabang olahraga hoki ini. Mengapa mereka bisa menang seperti itu? Karena tim hoki Uni Soviet pada saat itu anggotanya adalah tentara militer, sehingga secara fisik mereka sangat kuat. Kedua, tim hoki dari Uni Soviet dibiayai penuh oleh negaranya. Bahkan mereka dibayar untuk latihannya. Jadi berlatih itu dibayar. Sedangkan Amerika, mereka diisi oleh anak-anak yang baru bermain hoki. Dan menariknya, beberapa hari sebelum Olimpiade digelar, tim hoki Amerika pernah bertanding dengan tim hoki Uni Soviet dalam pertandingan persahabatan, dan pada saat itu tim Amerika kalah 10-3. Singkat cerita, tim hoki Amerika bertemu dengan tim hoki Uni Soviet di final. Hampir saja mereka kalah. Namun keadaan berbalik ketika pelatih hoki tim Amerika ini membisikkan kata-kata ajaibnya. Apa itu? Di situ Anda bisa lihat ada kutipan kata, "Do you believe in miracles?" Apa kalian percaya pada keajaiban? Ini menunjukkan bahwa situasi yang dihadapi oleh tim hoki Amerika pada saat itu sangat sulit.
hanya keajaiban yang mampu membalikkan keadaan, artinya hanya keajaiban yang dapat mengalahkan Uni Soviet. Namun kata-kata "do you believe in miracle" ini membuat masing-masing individu dalam tim hoki Amerika itu semakin kompak. Mereka merasakan ada ikatan emosional di antara mereka. Mereka merasa bahwa mereka adalah satu tim. Mereka merasa bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan Uni Soviet adalah bermain secara tim. Mereka menemukan kembali semangatnya karena mereka tahu bahwa teamwork yang akan membalikkan keadaan, atau keajaiban akan muncul ketika mereka bekerja sama sebagai tim. Hanya dari kata-kata "do you believe in miracles". Lalu apa yang terjadi? Di detik-detik terakhir, Amerika dapat mengalahkan tim hoki Uni Soviet. Ceritanya bisa kalian baca lengkap di halaman awal bab Cohesion and Development. Yang Bapak sampaikan tadi, masalah kekompakan, ada emosi yang menyatukan mereka sebagai tim, itu secara sederhana dalam mata kuliah dinamika kelompok itu disebut dengan cohesion atau group cohesion. Nah, bab ini kita akan membahas group cohesion dan development, artinya perkembangan dari group cohesion tersebut ya secara umum. Seperti tadi yang Bapak bilang, Bapak sarankan untuk membaca detail penjelasan tentang group cohesion ini di e-book yang telah Bapak bagikan. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Slide berikutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat cohesion. Apakah cohesion itu? Cohesion secara sederhana adalah kekuatan hubungan antar individu dalam kelompok. Tadi Bapak bahasakan dengan bahasa yang sederhana adalah kekompakan. Tapi secara teoretik disebut kekuatan hubungan antar individu dalam kelompok. Group cohesion sendiri adalah indikator sehat tidaknya proses-proses yang terjadi di dalam kelompok. Kita tahu dalam grup atau kelompok banyak proses yang terjadi. Kita bisa kategorikan proses-proses itu adalah proses yang sehat dan proses yang tidak sehat. Nah, menurut para ahli yang sudah ditulis di e-book tersebut, cara yang paling mudah untuk menentukan proses-proses yang terjadi dalam kelompok itu sehat atau tidak, lihatlah kekompakan antar individu dalam kelompok tersebut, atau lihatlah cohesion dalam kelompok tersebut. Kalau cohesionnya baik, maka proses-proses yang terjadi dalam kelompok itu pun baik. Jika cohesion itu tidak baik, maka proses-proses yang terjadi dalam kelompok tersebut boleh dikatakan tidak baik. Baik, kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini ada keterangan tentang komponen cohesion. Anda bisa lihat di tabel 5.2, a multi-component conception of cohesion in group. Jadi komponen-komponen cohesion itu ada 4. Pertama, social cohesion. Kedua, task cohesion. Ketiga, perceived cohesion. Dan keempat, emotional cohesion. Dalam tabel tersebut sudah diterangkan deskripsi atau pemahaman tentang masing-masing komponen tersebut. Social cohesion dikatakan attraction of members to one another's
and to the group as whole. Social cohesion adalah attraction atau ketertarikan antar anggota dalam grup tersebut secara umum, ya. Contoh, I have many friends in this group. Ya, saya punya banyak teman di grup ini. Artinya seseorang itu tertarik masuk dalam grup itu atau tertarik berada dalam grup tersebut karena dia memiliki banyak teman. Karena temannya banyak di grup itu. Ini menunjukkan bahwa ketertarikan individu tersebut ada pada interaksi sosial dengan orang lain yang berada dalam grup tersebut. Maka disebut dengan social cohesion. Jadi ingat, kata kuncinya adalah attraction dan interaksi sosial antar individu. Makanya di situ diberi contoh lagi, I love this group is best, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, task cohesion. Capacity to perform successfully as a coordinated unit and as part of the group. Maksudnya adalah task cohesion ini salah satu komponen dari cohesion yang menjelaskan tentang bagaimana individu dapat perform atau dapat melaksanakan tugasnya secara terkoordinasi dalam grup. Makanya di situ example-nya adalah this group is effective. I do my best for this group. Jadi ada kata-kata I do. This group is effective. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang dikerjakan dalam grup tersebut. Nah, tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan dalam grup tersebut itulah yang membuat kekompakan atau itulah yang membentuk kekompakan di dalam grup. Individu menjadi kompak karena mereka bekerja sama. Bedanya dengan yang tadi, bedanya dengan social cohesion maksudnya, antar individu dalam grup itu menjadi kompak karena ada ketertarikan secara sosial. Kalau task cohesion, individu menjadi kompak itu karena mereka dikompakkan oleh tugas yang mereka kerjakan secara terkoordinasi bersama-sama. Baik. Komponen yang ketiga adalah perceived cohesion. Apa maknanya? The construed coherence of the group, sense of belonging to the group, atau bahasa sederhananya unity. Di situ contohnya adalah unite we stand, this is a unified group. Oke. Kata kuncinya adalah unity dan sense of belonging to the group. Oke. Maksudnya apa? Kekompakan antar individu terjadi dalam kelompok itu karena mereka merasa sebagai satu kesatuan. Ya. Mereka merasa bagian dari grup tersebut. Merasa itu adalah kalimat perseptual, sehingga disebut dengan perceive atau persepsi, perceived cohesion. Jadi ada perasaan-perasaan yang mempengaruhi individu bahwa mereka ini adalah satu kesatuan atau mereka ini adalah satu kelompok yang kuat. Mereka ini adalah mereka ini disatukan oleh kelompok ini. Itu namanya perceived cohesion. Itulah perasaan-perasaan seperti itulah atau persepsi-persepsi seperti itulah yang menyebabkan individu dalam kelompok itu kemudian bersatu. Yang keempat, komponen cohesion adalah emotional cohesion. Maknanya apa? Emotional intensity of the group and individuals when
in group. Contohnya, ini maksudnya apa sebelum contoh? Emotional itu artinya emosi, ada intensitas emosi di dalam grup yang memotivasi individu untuk saling kompak satu sama lain. Misalnya di situ ada tulisan sebagai contoh, I get excited just being in this group. Saya itu nggak tahu, pokoknya kalau saya masuk grup ini saya jadi suka, saya jadi senang, saya bergembira. Jadi kegembiraan itulah yang membuat individu dalam kelompok itu kompak atau terjadi kohesi antar individu dalam kelompok. Jadi saya kira penjelasan tentang komponen-komponen cohesion ini sudah jelas. Lalu apakah setiap komponen itu harus ada dalam kelompok sehingga mereka baru dapat dikatakan grup yang kohesif? Tidak. Komponen-komponen ini bisa saja hanya ada satu, atau hanya ada dua, atau hanya ada tiga. Tergantung bentuk grup tersebut. Tergantung juga misalnya mayoritas anggota grup tersebut. Artinya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi grup itu sehingga komponen-komponen ini bisa ada satu, bisa ada dua, atau malah bisa ada semua, tapi harus ada. Nah, setiap grup bisa ada semuanya, namun berbeda-beda. Ada yang lebih kuat, ada cenderung social cohesionnya, ada yang cenderung task cohesionnya, ada yang cenderung perceived cohesionnya. Misalnya kalau kelompok yang cenderung task cohesionnya itu kelompok-kelompok kerja, misalnya perusahaan, organisasi-organisasi formal dan lain sebagainya. Kalau yang lebih dominan social cohesionnya itu misalnya geng, kelompok geng, ya, kelompok paguyuban dan lain sebagainya. Itu yang itu maksudnya mengapa Bapak katakan tadi ini tergantung dari bentuk organisasinya atau bentuk kelompoknya. Jadi seperti itu komponen-komponen cohesion. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Slide berikutnya kita akan membahas penjelasan yang lebih detail dari setiap komponen cohesion tersebut. Pertama, social cohesion. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa kekompakan atau kohesivitas yang terjadi dalam kelompok itu disebabkan oleh attraction. Ya. Dalam komponen social cohesion ini, bahwa individu bisa menjadi kohesif, kuncinya ada di attraction atau ketertarikan. Nah, ketertarikan ini bisa dua, ketertarikan personal dan masalah common identity. Maksudnya bagaimana? Kita bisa menjadi kompak di grup itu karena antar individu itu merasa tertarik dengan kualitas-kualitas personalnya. Misalnya, ada yang masuk di sebuah grup karena tertarik dengan kualitas personal dari sang pemimpin atau kualitas personal dari anggota-anggotanya. Misalnya pemimpinnya baik, anggota-anggota di kelompok itu ramah-ramah, perhatian, dan lain sebagainya. Itu namanya attraction dari segi personal. Namun peneliti lain mengatakan bahwa boleh jadi yang terjadi bukan attraction personal. Ketertarikan itu terjadi karena ada common identity, maksudnya social identity yang sama. Ada orang masuk ke salah satu organisasi karena di sana mereka melihat banyak yang sama dengan identitas saya. Orang masuk misalnya ke organisasi budaya Solo misalnya. Ada orang Solo suka masuk organisasi yang
punya warna budaya Solo sangat kental karena di sana orang-orangnya identitasnya orang Solo semua, dan makanya dia suka masuk ke organisasi tersebut. Banyak orang Solonya karena dia sendiri juga orang Solo, sehingga attraction atau ketertarikan itu, daya pikat itu yang membuat dia bergabung dalam grup, dan daya pikat kesamaan identitas itulah yang membuat mereka kompak. Makanya kalau di beberapa sekolah, misalnya di pondok-pondok pesantren tertentu itu, mereka sering membuat organisasi-organisasi kedaerahan. Itu mereka kompak, lebih kompak organisasi-organisasi kedaerahannya daripada organisasi intrasekolahnya. Jadi OSIS-nya itu kalah kompak daripada organisasi-organisasi kedaerahannya. Ikatan Mahasiswa Sumatera Barat, misalnya Ikatan Mahasiswa Surabaya, itu jauh lebih kompak daripada organisasi OSIS-nya, kayak gitu. Kenapa? Karena kekompakan itu dibentuk dari common identity. Orang-orangnya suka berkumpul dengan orang-orang yang sama identitas sosialnya. Nah, ketertarikan itulah yang membuat mereka lebih mudah untuk kompak. Dulu saya juga punya pengalaman waktu ada gempa Jogja, dulu ada gempa Jogja, Klaten, Solo tahun 2006. Itu tim penanggulangan bencananya lah ya, ada namanya People Kampung Organize di Jogja, itu membagi tim itu berdasarkan alma mater sekolahnya. Dulu saya masuk ke tim alma mater alumni SMA Muhammadiyah 1, yaitu kumpul langsung kompak aja. Kenapa? Karena kami punya identitas yang sama, jadi suka, tertarik, punya daya pikat tersendiri anggota-anggotanya itu menurut masing-masing anggota, karena kami memiliki identitas sosial yang sama, dan itu cepat sekali bekerja samanya. Kalau ada kesalahan kecil itu gampang diselesaikan, yang besar kalau ada kesalahan-kesalahan besar itu bisa dikecilkan, mudah, sangat kompak sekali. Karena apa? Yang membuat kami kompak, common identity. Nah, ini penjelasan dari komponen social cohesion ya. Berikutnya penjelasan komponen task cohesion. Seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, kekompakan dalam grup itu terjadi bisa aja karena mereka melaksanakan tugas secara bersama-sama atau secara terkoordinasi. Tugas yang membuat mereka kohesif, tugas yang membuat mereka kompak. Seperti kalau kalian misalnya besok, bukan besok ya, kalian sudah semester 7, kemarin kerja kelompok atau jadi satu tim di praktikum, itu awalnya tidak saling kenal, tapi gara-gara bekerja sama dalam kelompok, entah mengerjakan tugas dari dosen atau mengerjakan tugas praktikum, kemudian kalian bisa saling kompak satu sama lain, saling kohesif satu sama lain. Terjadi kohesivitas di situ. Gara-gara apa? Gara-gara tugas. Nah, kondisi tugas seperti apa atau kondisi task seperti apa yang dapat membuat atau membentuk kohesivitas? Karena tidak semua tugas bisa membentuk kohesivitas, karena mungkin juga kalian mengalami justru karena ada tugas itu kalian jadi bertengkar satu sama lain kan dengan teman-teman kalian gitu, karena tugasnya tidak memenuhi syarat secara teoretik untuk menimbulkan task cohesion. Nah, syaratnya apa? Menurut para ahli ada dua. Tugas atau task bisa menimbulkan kohesivitas kalau satu, ada teamwork. Jadi dikerjakan secara teamwork. Oke? Baik. Artinya harus dipastikan bahwa tugas ini dibagi rata oleh anggota-anggota, dibagi rata kepada anggota-anggota grup sehingga terjadi teamwork. Kedua, harus muncul perasaan efikasi. Artinya tugas yang diberikan kepada setiap individu dalam grup itu harus yakin dapat dikerjakan. Tidak boleh ada salah satu anggota grup merasa
saya tidak yakin bisa mengerjakan tugas yang dibagikan kepada saya. Artinya tugas itu harus dibagikan kepada orang yang yakin dapat melaksanakan tugas tersebut. Nah, ini juga bukan hanya tergantung dari beban tugasnya, tapi juga tergantung dari leaders dari grup itu apakah mampu membuat persepsi bahwa tugas ini mudah, tugas ini mampu kita kerjakan. Masalah efficacy ini kan mungkin kalian juga pernah merasakan ketika kalian diberikan tugas kelompok oleh dosen, tapi akhirnya tidak terjadi group cohesion. Kenapa? Karena dari 7 orang misalnya anggota grup itu yang mampu melakukan tugas tersebut atau yang melaksanakan tugas tersebut paling cuma 2 atau 3 orang. Yang 4 nunut tugas atau pasrah gitu. Itu kan menjadi grup itu menjadi tidak kompak. Yang ada perasaan tidak suka, tidak terjadi kerjasama, ya kan? Setelah tugas selesai kalian malah bisa bermusuhan dan lain-lain, ada perasaan tidak adil dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena ada anggota grup yang self-efficacy-nya rendah, mereka merasa tidak mampu mengerjakan tugas itu. Juga karena leadership dalam grup itu tidak mampu membangun persepsi efficacy dalam mengerjakan tugas. Jadi mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tentang task cohesion ini bisa kalian pahami. Baik, kita lanjut kepada komponen yang ketiga, yaitu perceived cohesion. Apa yang dimaksud dengan perceived cohesion? Perceived cohesion itu seperti yang Bapak sampaikan tadi di awal, ditandai dengan perasaan bersatu dan rasa memiliki terhadap kelompok. Jadi perceived cohesion itu adalah kohesivitas yang muncul karena ada perasaan atau persepsi bahwa kita ini adalah satu. Kita ini adalah satu kelompok. Gitu ya. Dan muncul sense of belongingness, ya. Rasa memiliki dalam kelompok. Nah, kalau setiap individu dalam kelompok merasa bagian dari kelompok tersebut, maka akan tercipta kohesivitas. Begitu loh. Sehingga kalau kita ingin membentuk kohesivitas, itu awalnya harus membentuk persepsi bahwa setiap individu itu adalah bagian dari kelompok ini. Dan itu tugas leader sebenarnya. Bagaimana dia membentuk persepsi bahwa setiap anggota adalah bagian dari kelompok ini yang tidak terpisahkan. Makanya kalau kelompok-kelompok gangster itu mereka merasa bahwa mereka itu bagian dari kelompok. Kenapa? Misalnya kelompok gangster Yakuza, perasaan bagian dari kelompok itu perasaan bagian dari kelompok Yakuza itu muncul karena apa? Karena ketika mereka dalam kesusahan itu yang lain membantu, apapun itu. Kalau ada salah satu anggota Yakuza dicelakai oleh geng lain, maka seluruh anggota Yakuza akan menuntut balas. Sehingga orang yang tadi satu anggota ini yang disakiti merasa bahwa dia adalah bagian betul dari kelompok itu. Kenapa? Karena kelompok ini tidak rela kalau dia disakiti. Nah, itu. Nah, ini biasanya kalau di Indonesia itu strategi untuk menciptakan kohesivitas dengan membangun persepsi ini sering dilakukan oleh organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok yang mayoritas anggotanya adalah ibu-ibu biasanya atau perempuan. Ya. Mungkin task cohesionnya nggak ada. Kalau kumpul itu mungkin nggak jelas juga itu apa ya program kerjanya. Mungkin nggak penting juga program kerja itu dilaksanakan atau tidak. Tapi kalau ada salah satu anggota itu melahirkan, langsung semuanya itu punya acara tilik bayi. Itu kenapa? Untuk membangun persepsi bahwa orang yang sedang melahirkan itu adalah anggota kita. Dan orang yang ditilii atau orang yang melahirkan itu kalau ditilii banyak orang itu dia akan merasa bahwa dia adalah benar-benar bagian dari kelompok
tersebut. Buktinya apa? Kalau saya ada kesusahan atau ada acara apa saja, semua anggota kelompok itu merasa juga punya acara. Jadi dengan seperti itu kohesivitas menjadi terbangun. Makanya kalau kalau model-model seperti ini, kelompok-kelompok seperti ini itu ciri-cirinya kalau di Indonesia itu kalau membuat organisasi itu biasanya menggunakan apa istilah-istilah, misalnya keluarga mahasiswa. Itu pasti kalau keluarga ini, keluarga itu, keluarga misalnya keluarga setia hati terate atau apa pencak silat itu ya, mungkin ada pakai keluarga, itu pasti kompak sekali. Dan cara mereka adalah membangun persepsi bahwa kalau salah satu anggota itu terkena musibah atau sakit, maka semuanya juga sakit. Nah, disitulah sebenarnya yang mereka ingin ciptakan, atau komunitas. Mereka jarang sekali menggunakan, bahkan tidak pernah menggunakan nama organisasi, karena kata organisasi itu secara perseptual itu tidak menimbulkan perasaan bersatu, ya. Itu yang timbul dari kata organisasi itu adalah tugas, pembagian tugas. Sedangkan kalau keluarga itu akan memunculkan perasaan bersatu, perasaan kekompakan sebagai sebuah tim yang solid, komunitas dan lain sebagainya. Baik, saya kira penjelasan tentang perceived cohesion ini jelas ya. Berikutnya kita akan masuk ke komponen yang keempat, yaitu emotional cohesion. Adalah intensitas afeksi positif dalam kelompok. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar teori positive tone, emotional cohesion ini atau kohesi kekompakan antar individu dalam kelompok berbasis emosi ini sebenarnya prosesnya mirip seperti apa yang dijelaskan dalam teori positive tone. Pada level individu, anggota kelompok mengalami dinamika emosional, misalnya marah, senang, sedih. Sedangkan pada kelompok, seluruh individu akan merasakan apa yang dirasakan oleh individu tersebut. Jadi seperti yang saya contohkan sebelumnya. Kadang perasaan kohesivitas antar individu terjadi. Kadang saya merasa bahwa saya dapat membangun kekompakan dalam grup ini. Ketika saya bersedih, teman-teman saya juga ikut bersedih. Ada proses empati di situ. Jadi semakin saya melihat empati, saya merasakan empati dari anggota kelompok lain, maka saya akan merasa bahwa saya harus kompak dengan anggota tim yang lain. Karena mereka sudah memberikan empati kepada saya. Saya senang, mereka ikut senang. Saya sedih, mereka ikut sedih. Nah, penularan afeksi inilah yang akan membuat orang kompak. Orang kalau mau demo itu harus menularkan afeksi positifnya biar demonya kompak. Makanya orator itu sering ngomong itu yang membangkitkan emosi. Misalnya emosi marah, emosi macam-macam kepada target yang didemo. Agar apa? Agar tercipta kohesivitas dalam kelompok tersebut. Kita loh kalau kita curhat, dan kalau kita misalnya orangnya sangat pintar sekali, berbakat curhat, itu kalau sampai orang yang kita curhati itu tidak sengaja merasakan emosi yang kita rasakan, itu nanti dia bisa kompak kok sama kita, jadi kompak. Misalnya ada di antara kalian yang curhat diselingkuhi oleh pacarnya, curhat ke temannya yang satu, pintar sekali curhatnya, sangat mempengaruhi emosi dari
orang yang dicurhati, itu nanti orang yang dicurhati juga akan merasakan emosi diselingkuhi toh. Nanti orang berdua ini, baik yang curhat yang dicurhati, itu kalau ngelihat cowok yang berselingkuh tadi itu sama-sama menjep kok. Itu bisa sama-sama kompak membenci orang yang tadi berselingkuh tadi. Itu loh maksudnya. Jadi kekompakan itu bisa terjadi kalau kita merasakan afek yang sama dengan orang lain, atau perasaan yang sama atau emosi yang sama dengan orang lain. Nah, ada penelitian Smith, Seger, Mackey tahun 2007 bahwa emosi kelompok positif lebih dapat membangun kohesivitas daripada emosi negatif. Jadi kalau harus memilih emosi apa yang harus kita bangun dalam kelompok agar menimbulkan kohesivitas, maka peneliti sudah membuktikan bahwa emosi-emosi positiflah yang dapat membangun kohesivitas kelompok lebih baik. Bukan berarti emosi negatif tidak bisa membangun kohesivitas dalam kelompok. Bisa, hanya saja di sini penelitiannya adalah mana yang lebih baik. Ternyata yang lebih baik adalah emosi positif. Dia lebih long lasting, lebih tahan lama. Nah, emosi-emosi negatif cenderung membangun kohesivitas dalam jangka waktu yang sangat pendek. Karena emosi-emosi negatif itu juga berpengaruh dalam merusak kekompakan. Ya tak? Berpengaruh dalam merusak kekompakan antar individu dalam kelompok. Orang yang emosinya negatif itu kalau ngelihat orang lain itu salah terus, termasuk temannya sendiri, gitu. Ya, kita misalnya awalnya kompak, gitu, diceritain yang buruk-buruk tentang orang lain. Misalnya orang itu penipu, wah, kita bilang penipu. Ini satu kelompok kompak semua membenci si penipu. Tapi yang dibangunkan emosi negatif bahwa orang itu adalah penipu. Ciri-ciri penipu itu begini-begini. A, B, C, D anggotanya. A, B, C, D, E, 5 orang anggotanya. Lalu setelah membenci orang itu udah selesai, tiba-tiba si A diajak rapat nggak bisa. Karena sakit katanya. Keesokan harinya ada berita bahwa si A ternyata kemarin bukan sakit tapi sedang jalan-jalan di mall. Itu emosi positif yang dibangun berupa prasangka bahwa musuhnya kemarin itu adalah seorang penipu, itu kemudian energinya akan dilimpahkan kepada temannya sendiri. Wah, dia juga penipu. Jadi energi menuduh orang lain penipu itu akan masih tersisa untuk apa? Untuk menuduh temannya sendiri yang berbuat salah menipu, gitu ya. Karena ada apa namanya ya, karena itu persepsi yang kita bangun yang kuat dalam organisasi bahwa setiap kesalahan itu adalah karena menipu dan lain sebagainya. Jadi kalau ada orang, nanti teman kita berbuat sedikit kesalahan, nanti atribusinya sebabnya kita sangkakan bahwa itu juga menipu. Itulah yang disebut dengan emosi negatif. Itu bisa memang membangun kohesivitas, tapi dalam jangka waktu pendek dan punya potensi untuk merusak kohesivitas sendiri, gitu. Baik, untuk social cohesion, task cohesion, perceived cohesion, emotional cohesion, secara singkat Bapak telah sampaikan. Nanti untuk detailnya silahkan kalian baca di e-book yang sudah Bapak berikan itu. Baik, kita sambung ke slide yang berikutnya. Kita akan bahas tentang antecedent group cohesion. Apa yang mendahului atau sebab faktor-faktor yang mempengaruhi group cohesion. Makanya di situ keterangannya, why do some groups but not others become cohesive? Mengapa ada grup yang bisa kohesif dan ada grup yang tidak bisa kohesif? Apa saja faktor yang mempengaruhinya? Baik, ada 3 faktor yang mempengaruhi group cohesion. Pertama disebut attraction. Kedua, stability, size, and structure. Yang ketiga, initiation.
Kita akan bahas satu persatu. Attraction, stability, size and structure, dan initiation. Pertama, kita akan bahas tentang attraction atau daya pikat atau ketertarikan. Ini seperti yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya, bahwa attraction itu ada dua bentuk, personal dan proses-proses sosial. Tadi adalah kesamaan identitas, interaksi sosial untuk proses sosialnya. Untuk personalnya, kualitas personal anggota grup. Karena ini sudah dibahas di social cohesion tadi, maka Bapak anggap ini kita bisa lanjutkan ke slide yang berikutnya. Jadi attraction sudah jelas. Artinya begini, kalau grup itu memenuhi syarat personal dan proses sosial dalam hal attraction, maka grup itu memiliki kemungkinan kuat untuk kohesif. Namun, kalau anggota grup itu secara personal tidak atraktif, tidak menarik, atau proses-proses sosial yang terjadi dalam grup itu tidak atraktif, maka kemungkinan grup itu tidak dapat kohesif. Nah, begitu maksudnya. Jadi pembahasan tentang faktor bahwa attraction dapat mempengaruhi kohesivitas secara personal dan proses sosialnya. Jadi bisa saja ada attractionnya, tapi attractionnya nggak bagus secara personal dan proses sosialnya, maka grup itu tidak terjadi kohesivitas. Begitu maksudnya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Stabilitas grup, size grup atau ukuran grup, dan struktur dari grup. Ketiga hal ini mempengaruhi kohesivitas. Open group atau grup yang terbuka lebih rendah kohesivitasnya daripada grup yang tertutup. Ini saya kira cukup jelas ya. Jadi kalau grup-grup yang eksklusif itu lebih kompak, ya tak? Misalnya para sosialita itu kan sangat eksklusif, close group itu. Tidak bisa sembarangan kita masuk ke grup sosialita. Sedikit orangnya. Punya syarat-syarat yang sangat ketat, makanya disebut dengan close group. Karena syarat-syaratnya sangat ketat, orang yang bisa masuk ke grup itu kesamaannya sangat tinggi. Ya tak? Karena kesamaannya sangat tinggi, maka mereka mudah untuk menjadi kompak atau menjadi kohesif. Sedangkan grup yang terbuka, yang syaratnya sangat ringan, syaratnya sangat mudah, itu semua orang bisa masuk ke dalam grup itu. Karena semua orang bisa masuk dalam grup itu, variannya kan menjadi sangat besar. Malah terjadi banyak perbedaan di sana, banyak tipikal orang yang masuk, banyak sifat yang masuk ke dalam grup itu, macam-macam orang yang berkumpul dalam grup itu. Karena saking macam-macamnya, variasinya terlalu tinggi, maka sulit membangun kekompakan, ya kan? Jadi saya kira untuk penjelasan open group, mengapa open group lebih rendah kohesivitasnya daripada closed group, itu cukup jelas dan make sense ya. Grup kecil lebih tinggi kohesivitasnya daripada grup dengan ukuran besar. Jelas, mengkoordinasi sedikit orang itu lebih mudah daripada mengkoordinasi banyak orang. Membangun kekompakan sedikit orang itu lebih mudah daripada membangun kekompakan banyak orang. Ini juga saya kira jelas. Struktur kelompok yang sederhana, maksudnya tidak ada subgrup dan hierarkinya sederhana, artinya tidak ada pembagian wakil ketua, wakil ketua, ya, sekretaris, wakil sekretaris, wakilnya sekretaris. Artinya gambar strukturnya nggak jelimet gitu. Itu lebih tinggi kohesivitasnya karena tidak kompleks. Jadi komunikasinya lebih mudah, arahannya lebih mudah, perintahnya juga lebih mudah, koordinasinya juga lebih
mudah. Pokoknya yang ada ketua sama anggota, sudah gitu aja. Anggota itu melaksanakan perintah ketua, ketua membuat kebijakan yang diatur oleh kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan oleh anggota. Pokoknya cuma seperti itu aja. Itu malah kekompakannya lebih tinggi daripada dibagi. Ini ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris. Itu yang membuat koordinasi menjadi sangat kompleks, terlalu kompleks. Nah, kompleksivitas struktur inilah yang akan menghambat kecepatan koordinasi dan sekaligus memperlama kohesivitas, memperlama terjadinya kohesivitas ya. Baik, kita masuk ke faktor berikutnya, yaitu initiation. Sebentar ya, saya tak lihat HP dulu. Oke. Kita lanjutkan ke initiation ya. Initiation adalah mekanisme penerimaan anggota baru. Caranya dengan upacara atau biasa kita sebut dengan perpeloncoan juga bisa. Maksudnya apa di sini? Kompak tidaknya atau kohesif tidaknya sebuah grup itu sangat dipengaruhi dari proses inisiasinya atau rekrutmen anggota barunya. Para ahli mengatakan bahwa syarat initiation dapat meningkatkan kohesivitas itu ada dua. Pertama, individu memang ingin masuk kelompok itu. Yang kedua, inisiasi atau perpeloncoan tidak sampai membuat marah calon anggota. Level kekerasannya moderat lah gitu. Jadi tidak sampai membuat marah gitu. Kalau dikerjain atau dipelonco itu tidak sampai membuat marah. Dan memang individu ingin masuk ke kelompok itu. Nah, kalau syarat ini bisa dilaksanakan, maka inisiasi, kalau syarat ini ada terpenuhi, maka inisiasi dapat meningkatkan kohesivitas. Bahasa sederhananya, perpeloncoan bisa meningkatkan kekompakan kalau kedua syarat ini terpenuhi. Makanya saya itu agak riskan kalau di universitas swasta itu ada perpeloncoan ya. Itu bisa jadi malah terjadi perpecahan, bukan terjadi kekompakan, karena syarat pertama itu tidak terpenuhi. Kenapa? Karena umumnya anak-anak yang masuk swasta itu tidak ingin masuk swasta. Mereka inginnya masuk negeri, cuma keadaan yang membuat mereka masuk di swasta. Karena mereka tidak ingin masuk di swasta, itu kalau di pelonco itu malah semakin menurunkan kohesivitas. Tapi kalau orang yang misalnya pengen masuk di universitas tertentu, misalnya di UGM, kemudian di UGM di pelonco, itu nggak apa-apa ya, karena memang dia sudah niat masuk ke situ. Orang itu masuk tentara jadi TNI itu di pelonco habis-habisan, ya nggak apa-apa. Begitu akhir perpeloncoan mereka semakin kompak satu sama lain. Kenapa? Ya karena memang individunya ingin masuk ke situ gitu. Lah kok bisa Pak ya, keinginan masuk di situ itu dapat membuat orang itu semakin kompak walaupun di pelonco. Nah, itu nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Tapi dua syarat ini harus terpenuhi. Begitu ya. Baik. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu initiation. Sebentar ya, Bapak lihat HP dulu.
Baik, di slide ini Bapak tampilkan kasus terkenal ini. Jadi kalau kita belajar psikologi sosial itu pasti ketemu dengan kasus ini. Namanya kasus Miriam Kitsch. Miriam Kitsch itu nama seseorang. Dia adalah pemimpin dari kelompok pemuja UFO, alien. Kalian mungkin tertawa ya, tapi tahun segitu Miriam Kitsch ini punya pengaruh yang sangat besar. Klaim ajarannya bagaimana? Klaim ajarannya adalah satu, dia mengaku mendapatkan pesan dari dunia lain, maksudnya planet lain ya, di angkasa luar sana. Entah bagaimana pesannya itu bisa sampai ke dia. Pesannya apa? Bahwa dunia akan segera hancur. Hancurnya kenapa? Ada kayak banjir bandang yang besar, kayak tsunami gitu. Dan akan ada alien atau UFO yang datang menyelamatkan manusia-manusia yang percaya. Jadi memang akan hancur dunia ini, sebentar lagi akan hancur. Tapi nanti sebelum hancur akan datang UFO atau alien yang akan menyelamatkan manusia-manusia yang percaya kepada UFO itu. Kapan kehancuran dunianya? Diperkirakan pada tanggal 21 Desember tahun 1954. Jadi udah biasa, sejak zaman dulu itu banyak orang yang sudah memprediksi bahwa dunia itu akan kiamat tanggal sekian, hari sekian, sudah biasa, sering terjadi. Tapi kenyataannya bagaimana? Kenyataannya tidak terjadi apa-apa tanggal itu. Loh, tapi anehnya, yang aneh sekali, pengikutnya justru semakin percaya dengan ajaran Miriam Kitsch ini. Padahal mereka itu sudah melihat, merasakan betul bahwa tanggal 21 Desember itu tahun 1954 tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Miriam Kitsch. Nalar kita, kalau kita melihat, kalau kita di posisi pengikut-pengikut Miriam Kitsch itu pasti sudah bubar jalan. Oh, ini pembohong gitu. Tapi tidak, yang terjadi sudah ditipu tapi efeknya makin percaya. Kok bisa begitu ya? Sudah ditipu makin percaya. Kenapa bisa begitu? Kalau menurut teori initiation ini yang berpengaruh, ada pengaruhnya itu ada dalam proses rekrutmen sebenarnya. Nah, proses rekrutmen ini terlibat di dalamnya ada dinamika psikologis yang disebut dengan cognitive dissonance. Kita lihat penjelasannya di slide-slide berikutnya. Nah, ini penjelasan kasus Miriam Kitsch ini. Seorang ahli bernama Leon Festinger tahun 1959 menjelaskan fenomena Miriam Kitsch ini dengan istilah cognitive dissonance, disonansi kognitif. Sebelum menjelaskan tentang dinamika psikologis rekrutmen atau inisiasi Miriam Kitsch yang menyebabkan anggota-anggotanya ini semakin percaya walaupun sudah ditipu, kita akan flashback sebentar tentang pengertian cognitive dissonance itu. Saya yakin saudara-saudara pernah mempelajari cognitive dissonance ini entah di mata kuliah psikologi sosial 1 atau di mata kuliah psikologi sosial 2. Nah, teori cognitive dissonance atau disonansi kognitif merupakan sebuah teori dalam psikologi sosial yang membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang akibat sikap, pemikiran, dan perilaku yang saling bertentangan, dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah-langkah tertentu demi mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Jadi begini penjelasannya.
Secara psikologis, prinsip dasar psikologis manusia itu adalah menginginkan konsistensi dalam pemikiran dan sikapnya. Dalam pemikiran, sikap, dan tindakannya. Kalau pemikiran, sikap, dan tindakan itu konsisten, maka terjadi kenyamanan psikologis. Betul nggak? Misalnya, seseorang punya sikap bahwa merokok itu tidak baik. Sikapnya begitu. Sikap ini dipengaruhi oleh pemikiran bahwa rokok mengandung banyak racun. Karena mengandung banyak racun, sikap dia tidak merokok. Konsisten kan? Saya tidak suka rokok karena rokok banyak racunnya. Konsisten. Perilaku dia sehari-hari tidak merokok. Itu antara sikap, pemikiran, dan perilaku konsisten. Kalau orang bisa hidup dalam konsistensi itu, maka yang terjadi adalah kenyamanan psikologis. Tapi berbeda kalau salah satu dari 3 hal itu tidak konsisten. Misalnya, saya tahu rokok itu tidak baik, tapi setiap hari saya ngerokok. Maka orang yang mengalami fenomena ini, dia akan merasa tidak nyaman secara psikologis. Ya, sudah tahu rokok itu tidak baik bagi kesehatan, ya kan? Tapi dia memang setiap hari malah ngerokok. Nah, ketidaknyamanan psikologis ini mendorong orang tersebut untuk mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengurangi ketidaknyamanan psikologis yang dia alami. Apa langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya bisa macam-macam. Kita lihat di slide berikutnya. Nih contoh. Di sini ada diagram tentang cognitive dissonance theory. Ini saya ambil dari Google ya. Ini bagannya tersebar di mana-mana. Paling tidak seperti inilah badannya. Belief, ada inkonsistensi antara belief dan action. Ya. Beliefnya, saya kasih contoh merokok aja. Beliefnya, dia percaya bahwa rokok itu tidak baik bagi kesehatan. Ya kan? Tapi actionnya, dia setiap hari ngerokok. Inkonsistensi ini yang membuat disonansi kognitif. Artinya pertentangan antara belief dan actionnya. Nah, disonansi inilah yang membuat ketidaknyamanan psikologis. Lalu, ketidaknyamanan ini mendorong individu tersebut untuk mencari langkah-langkah menyamankan psikologisnya. Langkah-langkahnya ada 3. Dia bisa milih salah satu ini. Change belief, change action, atau change action perception. Nah, mengubah beliefnya, mengubah kepercayaannya, mengubah perilakunya, atau mengubah sudut pandang persepsinya. Tinggal pilih. Misal orang tersebut mengubah beliefnya. Tadi beliefnya dia bilang merokok itu buruk, ya kan? Biar nyaman, kan di sini kan di tahap ini dia merasakan tidak nyaman. Agar nyaman, beliefnya dia rubah. Oh, yang mengatakan rokok itu mengganggu kesehatan itu kan salah. Kenapa? Nyatanya orang banyak yang ngerokok juga sehat-sehat tuh. Artinya sehat itu tidak dipengaruhi oleh rokok. Yang nggak ngerokok juga banyak mati. Makanya dengan mengubah belief itu, dia menjadi ini bukan disonans ya. Ini maaf, di sini namanya konsonans ya. Dia menjadi konsonans atau menjadi nyaman. Kenapa? Beliefnya dia ubah. Kalau beliefnya dia ubah, maka action dan beliefnya menjadi konsisten. Konsisten ini menjadi konsonan. Begitu ya.
Atau orang yang merokok tadi mengubah actionnya. Ya sudah, karena saya tahu merokok itu jelek, ya tak? Ya saya berhenti merokok, maka actionnya kemudian konsisten dengan beliefnya. Ketika sudah konsisten, nyamanlah psikologisnya, ya tak? Atau dia memilih cara yang ketiga, change action perception, mengubah sudut pandang perilakunya. Ya, saya tahu saya tidak mengubah belief saya tidak mengubah action saya. Yang saya ubah adalah cara pandang saya terhadap action saya ini. Saya tahu merokok itu jelek, ya toh? Tapi mengapa saya merokok? Karena saya tahu obatnya ketika sakit nanti setelah merokok. Misalnya saya merokok terus sakit, saya tahu obatnya, jadi saya bisa menyembuhkan diri saya. Jadi sebenarnya action saya ini ya tidak apa-apa. Merokok itu yang berbahaya kalau kebanyakan. Kalau sedikit seperti saya ini kan tidak apa-apa. Jadi dia mengubah persepsi actionnya. Ya, dia tetap action tapi cara pandang terhadap actionnya ini dia ubah. Begitu cara pandang terhadap actionnya ini dia ubah, maka terjadi konsistensi antara belief dan actionnya. Ketika terjadi konsistensi, maka nyamanlah psikologisnya, atau di sini menjadi konsonan, bukan disonan. Baik, itu contoh mudah bagaimana proses cognitive dissonance itu terjadi. Kita kembali kepada kasus Miriam Kitsch tadi. Leon Festinger menyebutkan atau menjelaskan mengapa anggota dari Miriam Kitsch ini justru semakin percaya dengan dogma UFO tadi setelah tidak terjadi apa-apa terhadap dunia ini. Dunia nggak jadi hancur Desember 1954 itu. Jadi begini, Leon Festinger menjelaskan seperti ini. Mereka punya kepercayaan bahwa dunia akan hancur pada tanggal berapa tadi? 21 Desember 1954. Ya tak? Action mereka sudah bersiap-siap. Bersiap-siap semua. Dan tidak terjadi apa-apa. Padahal mereka sudah jual rumah, jual harta mereka untuk siap persiapan ke angkasa luar. Tidak jadi ke angkasa luar. Kenapa? Karena beliefnya tidak terbukti. Maka antara action mereka dan belief mereka ini terjadi inkonsistensi. Ya enggak? Wong tidak terjadi kok sudah siap. Wong tidak terjadi apa-apa kok siap mau keluar angkasa. Ya tak? Karena tidak konsisten ini kemudian terjadi ketidaknyamanan psikologis. Karena terjadi ketidaknyamanan psikologis, mereka mencari cara untuk menyamankan psikologis mereka. Ternyata menurut penelitian Leon Festinger, yang terjadi mereka memilih strategi change action perception. Yang mereka ubah adalah action perceptionnya. Yang terjadi mereka ubah. Mereka juga mengubah mereka change belief. Kita bahas salah satunya aja, karena yang paling dominan adalah change beliefnya. Yang mereka ubah adalah change belief. Apa yang mereka ubah? Tadinya mereka berkeyakinan bahwa dunia ini akan hancur 21 Desember 1954. Kenyataannya tidak hancur. Mereka mengubah beliefnya. Mereka berkata begini, kalian bisa baca kok itu di sumber-sumber Wikipedia atau dalam buku tersebut. Apa mereka ubah? Mereka mengatakan Tuhan masih menyayangi umatnya
yang percaya, sehingga Tuhan tidak jadi menimpakan bala bencana, karena masih banyak manusia yang percaya kepada UFO tadi. Makanya bencana tidak jadi diturunkan. Akhirnya antara action dan belief mereka menjadi konsisten. Karena konsisten, terjadi konsonansi atau kenyamanan psikologis. Jadi action ini bisa diganti persepsi, bisa diganti pengetahuan, yang jelas bisa diganti belief. Jadi ada dua belief yang bertentangan juga bisa. Tadi untuk kasus rokok memang yang paling cocok action, tapi untuk kasus ini bukan action tapi adalah keyakinan yang lain, kenyataan ya. Jadi kenyataannya tidak sesuai dengan belief, sehingga yang mereka ubah adalah beliefnya. Loh, kenyataannya tidak terjadi, kok berarti beliefnya salah dong, inkonsisten tidak nyaman, maka mereka ubah beliefnya. Ini bukan tidak terjadi, cuma Tuhan menyayangi kami karena banyak yang masih percaya terhadap UFO, sehingga Tuhan tidak jadi mengirim bala bencana. Akhirnya malah belief kepada UFO itu semakin kuat bersamaan dengan munculnya kenyamanan psikologis mereka. Jadi kaitannya dengan inisiasi itu apa? Jika inisiasi itu diawali dengan sentimen-sentimen primordial seperti keyakinan, ras, suku, agama, dan lain sebagainya, maka yang terjadi adalah perubahan cara pandang terhadap beliefnya. Ya enggak? Sehingga keyakinan itu akan dipertahankan karena ada sentimen keyakinan keagamaan yang kuat. Maka jika kenyataan tidak sesuai dengan keyakinan, maka mereka mengubah cara pandang terhadap keyakinannya, disesuaikan dengan kenyataan. Seperti itu. Sehingga apa? Justru semakin kuat keyakinannya terhadap UFO tadi, selalu ada penjelasan. Begitu ya. Jadi orang ngeyel itu sebenarnya ini cognitive dissonance, selama dia masih kreatif akalnya untuk mengubah belief atau mengubah cara pandang yang lain, maka tetap dia akan bertahan pada beliefnya. Nah, itu maksudnya seperti itu. Mudah-mudahan kalian paham. Jadi inisiasi contoh yang lain. Misalnya kamu mau masuk tentara gitu. Coba kalau kamu masuk tentara, kan kamu dipelonco kayak disiksa begitu toh. Iya enggak? Kamu terjadi disonansi kognitif dalam dirimu. Iya, tidak nyaman kan? Tadinya mau masuk tentara itu pengennya seneng, tapi ternyata malah susah karena dipelonco. Tapi karena kamu senang masuk tentara, maka cara pandang kamu terhadap perpeloncoan itu kamu ubah. Kamu katakan dalam jiwa kamu, dalam pikiran kamu, kakak-kakak saya keras seperti ini untuk membuat saya disiplin. Kalau saya disiplin, saya akan menjadi tentara-tentara yang baik. Artinya kekerasan yang dilakukan oleh kakak saya ini demi kebaikan saya. Cara berpikir seperti itu justru akan meningkatkan kekompakan dengan kakak-kakak tingkatnya, karena dia percaya bahwa kerasnya kakak-kakak ini bukan untuk menyiksa, tapi untuk membuat dirinya lebih baik lagi. Makanya tapi itu syaratnya harus pengen masuk tentara ya. Tapi kalau sudah nggak pengen ya susah, dia akan persepsinya tidak akan seperti itu. Mending change action, keluar aja dari tentara kan begitu ya. Jadi itu tadi maksudnya kenapa Bapak sampaikan di awal, Bapak agak riskan aja kalau
sekolah swasta kok mengadakan perpeloncoan, itu riskan sekali. Kalau swastanya nggak bagus banget, ya jangan, karena tidak akan menimbulkan kohesivitas. Kalau kita menginginkan kohesivitas, justru kita jangan menggunakan cara-cara perpeloncoan, karena cara-cara perpeloncoan akan membuat orang itu ngeyel. Nah, ini kan sebenarnya bahasa sederhananya ini kan ngeyel, disonansi kognitif. Orang yang ngeyel mempertahankan beliefnya. Sedangkan kalau di universitas itu kita diajarkan untuk tidak mempertahankan belief kita. Justru kita diajarkan untuk ragu terhadap belief kita. Makanya ada istilah skeptis dalam ilmu pengetahuan. Kita kalau sudah tahu sesuatu itu, kalau ilmuwan itu tidak boleh terus kalau sudah tahu merasa bahwa yang diketahui itu benar. Itu harus merasa belum tentu benar gitu loh. Nah, orang yang bisa skeptis begitu itu adalah orang-orang yang diinisiasi dengan cara-cara non perpeloncoan, karena perpeloncoan itu nantinya akan melatih kognitif kita untuk disonans, ya, untuk berperilaku disonans tadi seperti yang saya sebutkan ini. Jadi mudah-mudahan sampai di sini paham mengapa inisiasi itu berpengaruh terhadap kohesivitas. Oke, kita masuk ke slide akhir, yaitu tentang efek group cohesion. Di situ ada keterangannya, what are the positive and negative consequences of cohesion? Apa konsekuensi atau apa efek positif dan negatif dari kohesivitas itu? Jadi sebenarnya kita akan membahas kali ini tentang sisi positif dan sisi negatif kohesivitas. Jadi kohesivitas itu juga ada sisi negatifnya, tetapi tentu juga ada sisi positifnya. Baik, kita bahas pertama dulu tentang sisi positifnya. Kalau dalam organisasi formal atau di perusahaan-perusahaan, kohesivitas itu sudah terbukti menurunkan stres dan turnover, artinya mengundurkan diri dari pekerjaan, ya. Meningkatkan kepuasan. Jadi kepuasan kerja itu meningkat kalau orang-orang di dalamnya itu kompak. Jadi bukan masalah gaji. Kadang gaji itu berpengaruh sedikit. Orang merasa bahagia dalam pekerjaan itu justru karena merasa kompak dalam bekerja, memiliki tim yang kompak gitu. Nah, untuk menciptakan perasaan itu, kita harus menciptakan kohesivitas. Contohnya adalah banana time. Ini yang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Jadi ada banana time itu kayak ritual-ritual yang menyenangkan sebelum bekerja, yang dulu pernah Bapak sampaikan dalam overview materi di pertemuan-pertemuan awal, ya. Jadi sebelum masuk kerja kadang-kadang kalian diminta untuk buat yel-yel, ya, bercanda, membuat jokes-jokes sebelum bekerja. Itu sebenarnya banana time. Tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah untuk membangun persepsi menyenangkan antar individu dalam kelompok. Kalau persepsi menyenangkan itu sudah terbangun dalam kelompok, maka mereka akan menjadi kohesif begitu. Dan kohesivitas itulah yang akan meningkatkan kepuasan kerja dan menurunkan turnover dan stres sekaligus. Baik, slide terakhir adalah sisi negatif dari kohesivitas. Jadi kohesivitas kelompok ini dapat menimbulkan apa yang disebut dengan old surgeon syndrome. Ketidakseimbangan psikologis, yaitu apa? Old surgeon syndrome, sindrom sersan tua, ya. Sersan tentara yang tua, pensiunan sersan gitu. Ketidakseimbangan psikologis berupa kecemasan, rasa bersalah, dan depresi yang disebabkan perasaan gagal atau tidak bertanggung jawab atas kegagalan kelompok. Jadi kalau kita ada dalam kelompok yang sangat kompak misalnya, itu sisi negatifnya. Kalau gagal melaksanakan tugas, itu kita akan merasa bahwa kita adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kegagalan kelompok ini.
sehingga seakan-akan seluruh tanggung jawab itu dibebankan kepada diri kita, dan itu akan meningkatkan stres dan lama-lama akan menjadi depresi, akan muncul rasa bersalah, kecemasan dan lain sebagainya. Begitu, itu sisi negatifnya. Baik, untuk lebih detailnya kalian baca sendiri di ebook. Nanti kalau sempat Bapak akan buatkan soal-soal untuk kuis yang diambil dari kuliah kita kali ini dan juga detail-detail yang ada dalam ebook kalian. Baik, sekian dari Bapak, mudah-mudahan kalian paham dan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.